Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Jerman akan mengadakan pemilihan umum pada bulan Februari menyusul runtuhnya koalisi pemerintahan yang berkuasa. Jerman adalah pemberi bantuan militer terbesar kedua bagi Ukraina setelah Amerika Serikat, dan pemilu Jerman bisa berdampak besar bagi nasib bantuan militer Ukraina. Dan berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Warga Jerman akan mengikuti pemilihan umum pada 23 Februari, menyusul runtuhnya pemerintahan koalisi 3 partai pada awal November. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia akan mencalonkan diri kembali sebagai kandidat Partai Sosial Demokrat Jerman SPD. Tetapi partai oposisi utama Uni Demokratik Kristen (CDU) unggul besar dalam jajak pendapat. Pemimpin mereka, Friedrich Merz, ingin pemilihan umum digelar lebih cepat. Ich will nur daran erinnern, wir haben keinen Bundeshaushalt 2025. Mit diesem schweren Versäumnis und mit dieser schweren Hypothek gehen wir in das Jahr 2025. Koalisi SPD yang berkuasa runtuh, menyusul ketidaksepakatan tentang menaikkan utang baru untuk anggaran 2025, termasuk penyediaan bantuan militer ke Ukraina. Jerman adalah pemberi bantuan militer terbesar kedua ke Kiev setelah Amerika Serikat, memberikan sekitar 11 miliar dolar sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Pemerintah Jerman yang akan lengser telah merencanakan untuk memotong bantuan itu menjadi lebih dari 4 miliar dolar tahun depan. It's bad timing for Ukraine, bad timing for Europe. It means Germany will be preoccupied with itself for a few months before we have a new government. Pemilu Jerman akan berlangsung hanya beberapa minggu setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS. Presiden AS terpilih Donald Trump telah berulang kali mengatakan akan mengurangi bantuan militer ke Ukraina. Dalam laporannya, Reuters mengungkap bahwa penasihat Trump mengajukan proposal untuk menghentikan bantuan militer ke Ukraina, kecuali Kiev memulai negosiasi damai dengan Moskow. Menurut analis, hal ini dikhawatirkan baik oleh Ukraina maupun Jerman. It will force the German government, the lame duck Scholz government with the current parliament to increase the funding for Ukraine. Juga tidak jelas apa dampak kepresidenan Trump yang akan datang bagi keamanan Eropa yang lebih luas, termasuk pengerahan pasukan dan peralatan AS, seperti sistem rudal Tomahawk jarak jauh. What else might be reversed is the placement of Tomahawks in Germany. So we have quite a situation where, let's say, Trump might pursue an anti-globalist agenda and push NATO countries to invest more of their GDP into defense. Sementara itu, dalam sambungan telepon pertama dalam hampir 2 tahun, pada Jumat, Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Presiden Rusia Vladimir Putin menarik pasukannya dari Ukraina dan memulai negosiasi damai. Rusia mengkonfirmasi pembicaraan tersebut dan Putin mengatakan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang harus mempertimbangkan kepentingan keamanan Rusia dan merefleksikan apa yang disebutnya realitas teritorial baru. Demikian laporan tim VOA. Ke informasi berikutnya, pemirsa, 4 orang ditangkap di California, Amerika Serikat karena menggunakan pakaian beruang dan merusak mobil mewah. Mereka merekayasa kerusakan mobil mewah untuk menipu perusahaan asuransi. Dan bagaimana informasi lengkapnya? Mari kita simak informasinya dari VOA. Video beruang di dalam mobil ini dirilis Departemen Asuransi California. Pemilik mobil mengajukan klaim untuk kursi yang robek dan pintu yang rusak pada mobil mewah Rolls-Royce Ghost, kendaraan eksklusif bernilai ratusan ribu dolar. Penggugat mengatakan seekor beruang masuk ke dalam mobil itu saat diparkir di Lake Arrowhead, sebuah tempat pegunungan di luar Los Angeles, dan merusak interiornya. Untuk mendukung klaim mereka memberikan foto-foto kerusakan serta rekaman dari kamera keamanan. Namun perusahaan asuransi melihat ada yang tidak beres dan menghubungi detektif penipuan asuransi. Whoever's inside that vehicle is not moving like a bear. It's moving like a human. And then, of course, opening the door and getting inside the vehicle, that is highly suspect and questionable. Departemen Asuransi California meneliti video tersebut dan berkesimpulan itu adalah manusia berkostum beruang. Pihak berwenang juga meminta bantuan ahli biologi dari Departemen Margasatwa California
untuk meninjau 3 video. Dan mereka juga berpendapat bahwa itu jelas-jelas adalah manusia dengan kostum beruang. Insurance investigators are trained extensively to detect fraud, not only human factor detecting fraud, as well as now there's AI and we got all kinds of cross-referencing. Pihak berwenang pun menggeledah rumah dan menemukan kostum beruang di rumah para tersangka. It was 7 o'clock. We opened the door. They told us to shut it. Really? So we were kind of peeking through. They had the ram thing or whatever. I would have never thought of that. I mean, it's pretty far out there. But hey, whatever works. But I mean, if they found the bear suit. Para penyelidik menyisir catatan dan menemukan 2 klaim lain terhadap perusahaan asuransi yang berbeda. Kali ini Mercedes 2015 dan Mercedes 2022 di tempat yang sama. Kedua klaim tersebut juga disertai dengan rekaman video yang menunjukkan beruang yang sama mengamuk di sekitar kendaraan. 4 orang berusia sekitar 26 sampai 39 tahun didakwa melakukan penipuan asuransi dan konspirasi atas klaim tersebut, yang nilainya mencapai lebih dari $140.000 AS. Beruang hitam yang merupakan hewan asli negara bagian California memang kadang masuk ke kendaraan atau bangunan untuk mencari makanan. Pada tahun lalu, seekor beruang di kota Avon, negara bagian Connecticut, masuk ke sebuah toko roti dan memakan 60 cupcake. Sementara tahun 2022, seekor beruang di kota Cornwall, negara bagian Connecticut, masuk ke 2 mobil dan merusak bagian interiornya. Dari Arlington, Virginia, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.